Oke, kali ini kita akan membahas mengenai instalasi dan konfigurasi Apache 2 di Linux Debian 11. Pertama-tama, untuk instalasi Apache tersebut, kita mengetikkan perintah apt install Apache 2. Setelah kita mengetikkan, kemudian tekan enter. Usahakan jaringan WiFi kalian hidup ya. Soalnya untuk instalasi apapun kita harus menggunakan jaringan yang hidup sehingga kita bisa menginstal aplikasi tersebut. Kalau tidak, maka tidak akan bisa. Sampai rambut botak pun tidak akan bisa diinstal. Oke, setelah instalasi Apache-nya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek dulu status Apache 2-nya dengan cara mengetikkan systemctl status Apache 2. Setelah itu tekan enter. Maka Apache kita bisa kita lihat statusnya violet atau sedang running. Terus langkah selanjutnya adalah Ctrl C. Kemudian setelah kita install Apache 2-nya, kemudian kita cek apakah statusnya sudah aktif. Kalau sudah, maka kita akan ping ke alamat server utamanya. Caranya adalah ketik ping 192. Sorry. Kita ulang lagi. Ketik ping 192.168.10.3. Alamat ini kita dapatkan ketika awal settingan kita tadi di DHCP server materi kita sebelumnya. Kemudian kita ketik enter. Di sini sudah nyambung jaringannya, kemudian Ctrl C. Setelah itu kita ke browsernya. Bagaimana cara mencari browsernya? Caranya ada klik aktivitas, kemudian kita klik Firefox di sini. Ketika sudah, maka kita di sini ke alamat yang tadi 192.168.10.3. Itu adalah alamat utamanya. Kita tekan enter. Kalau penampilannya sudah seperti ini, artinya Apache-nya sudah terinstall dan running. Tinggal kita setting untuk bisa menampilkan halaman webnya, agar ketika kita sudah memasuki ke halaman webnya, artinya setting Apache 2-nya sudah berhasil. Oke, kita kembali ke terminal. Untuk menampung file konfigurasi atau file dari website yang ingin kita tampilkan, fungsinya ini sama dengan folder htdoc di ZMPP. Cuman untuk di Apache 2 kita harus masuk di folder dengan cara cd spasi /etc /Apache 2 sites available. Kemudian tekan enter, maka kita sudah berpindah direktorinya ke etc Apache site available. Kemudian untuk menampilkan apa yang isi di dalamnya, kita klik ls, tekan enter.
Nah, di sini ada konfigurasi untuk kita nanti dalam membuat website, untuk tampilan websitenya. Caranya adalah kita kembali mengetikkan nano, kemudian spasi, kemudian 000 default con, kemudian tekan enter. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi filenya dengan cara ketik di bawah ini virtual host tanda bintang atas titik 2 80 tutup, kemudian di bawahnya biasakan kita buat untuk penutupannya seperti kita belajar di HTML sehingga kita tidak lupa. Ingat, jangan lupa besaran hurufnya dan huruf kecilnya jangan sampai salah dan keliru, nanti error. Kemudian angkanya yang di depan ini jangan lupa di bawah, kemudian virtual hostnya di bawah ini. Ini untuk pembuka dan ini untuk penutupnya. Kemudian setelah itu kita ketik di sini server name-nya. Kemudian kita ketik yang tadi kita buat, lalu kita tambah di depannya untuk subnya. Misalnya di sini kita buat ganteng. Kemudian kita tambahkan alamat web tadi yang sudah kita buat, ferryihsan14.com. Kemudian kita buat server aliasnya. Ingat, huruf besar kecilnya jangan sampai kita salah ya. Server aliasnya sama juga. Setelah itu kita membuat dokumen rootnya, di mana tempat file konfigurasi ini kita simpan. Nama filenya garis miring, tempat penyimpanannya garis miring var www.html ganteng. Sebenarnya boleh kita beda, cuman untuk mempermudah kita mencari file ini, maka kita samakan aja untuk nama depan subdomainnya. Jadi server alias ganteng.ferryihsan.com. Maka kita samakan dokumen rootnya dengan huruf gantengnya. Lalu kita buat direktorinya. Ingat, setelah kata ini spasi. Tutup.
Kemudian agar kita tidak lupa, maka jangan lupa kita langsung tutup aja dengan cara garis miring directory. Kenapa kita biasakan untuk tutup seperti ini? Agar kita jangan sampai lupa dan mengakibatkan error. Kemudian baru kita masukkan perintahnya di dalam directory, yaitu option indexnya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa besar kecilnya, spasi tidaknya, besar kecilnya di dalam kalimat yang bergabung ini, agar nanti jangan sampai error di kemudian hari. Oke, seperti ini penampakannya setelah kita ketik. Yang pertama kita ulang lagi ya supaya mengerti. Yang pertama kita buat server name-nya ganteng.ferryisan14.com. Kemudian server aliasnya yaitu gantengferryisan14.com. Kemudian dokumen root-nya karena kita belum buat, nanti saja kita buat. Cuman kita buat dulu untuk settingan file konfigurasinya, yaitu dokumen root garis miring var garis miring www garis miring html garis miring ganteng. Kemudian di sini kita buat direktorinya yaitu garis miring var garis miring www garis miring html garis ganteng. Kemudian jangan lupa ditutup dulu, baru kita masukkan perintahnya di sini, option indexes follows symlinks multiviews, kemudian allow override all, require all granted. Kemudian kita jangan lupa tutup virtual hostnya. Ini baru satu server name. Bisa kita tambahkan lagi, Bu? Bisa saja ya. Kalau kita malas mengetiknya ya kita tinggal ini saja. Oh ya, jangan lupa juga untuk memasukkan ini. Ini sangat penting. Kita salin. Kita tidak perlu mengetikkan lagi ini, kita salin saja yang ada. Kemudian kita taruh di bawahnya. Oke, salah. Sebentar ya. Oke, kita taruh di bawahnya. Sorry, kita taruh di bawah direktorinya, salah, sebentar ya. Salin. Ini kita hapus dulu. Nah, baru kita taruh di bawahnya, di bawah direktori. Klik tempel. Dengan begitu kita sudah selesai untuk satu server name. Apakah boleh dua? Boleh. Caranya kita copy saja. Kita salin. Kemudian kita untuk memainkan kursor seperti ini main dengan tanda panah ya. Ya,
kita ketik tanda panah bawah, kemudian usahakan di bawahnya klik tempel. Nah, kita sudah mengcopy satu server name lagi, kemudian kita ubah nama server name-nya. Kita ubah di sini dengan kata-kata baik. Kita ubah juga dokumen rootnya dengan menggunakan huruf depan server name-nya. Direktorinya juga. Maka untuk membuat dua contoh ini, dua contoh server name-nya sudah selesai. Maka kita simpan, jangan lupa dengan Ctrl X. Ketik ya dan enter. Maka settingan file konfigurasinya sudah selesai untuk server name-nya. Baru kita membuat foldernya, dokumen rootnya yang tadi kita buat belum ada foldernya, maka kita buat dengan cara, untuk membuatnya kita ketik mkdir p spasi var garis miring www garis miring html garis miring ganteng, kemudian tekan enter. Kalau dia tidak bermasalah, maka dia tidak akan mengeluarkan pernyataan apapun. Kemudian sama seperti yang keduanya, server name kita buat direktorinya dengan cara mkdir p spasi var spasi www spasi html spasi baik, kemudian kita enter lagi. Kalau tidak ada masalah, maka dia tidak akan ada keterangan apapun. Yang bermasalah kita berikan contoh seperti ini, tidak ada berkas direktori seperti itu. Nah, ini adalah yang bermasalah. Kemudian kita berikan hak akses foldernya dengan cara chmod r -r 755 spasi var spasi www html ganteng dengan garis miring ya. Kemudian kalau tidak ada masalah, setelah enter maka tidak ada tulisan apa-apa. Kemudian yang folder untuk baiknya juga kita berikan hak aksesnya dengan chmod -r 755 garis miring var garis miring www html baik. Oke, setelah itu kita enter, tidak ada masalah. Baru kita masuk ke menunya ganteng tadi dengan cara kita buat filenya. Yang itu dengan cara nano spasi garis miring var garis miring www garis miring html garis miring ganteng. Lalu kemudian kita tekan enter. Nah, sebentar ya. Sorry, ada kekurangan, yaitu kita ketik indeksnya. Lupa, karena ini adalah web. Maka kita ketik indeks titik html di belakangnya. Oke, maka kita sudah bisa mengedit webnya. Seperti kita belajar HTML, atau nanti kita akan bahas khusus untuk mengenai HTML. Pertama-tama HTML kita isi dulu dengan HTML dan tutup HTML-nya dengan cara mengetikkan dengan cara mengetikkan HTML, kemudian tutup kurung dengan cara garis miring HTML juga. Ini sudah suatu struktur di HTML.
Kemudian kita buat headnya. Head ini biasanya terletak di sini. Di sini headnya. Oke, headnya kita beri title. Yaitu web ganteng. Jangan lupa ditutup di belakangnya karena HTML memang seperti ini. Harus dibuka di awal kata-katanya. Misalnya di sini title, maka ditutup di belakangnya dengan garis miring title. Sama juga dengan head. Kenapa headnya tidak ditutup di sini? Karena kita masih akan menginputkan title-nya ke dalam head-nya sehingga masuk nanti muncul di sini. Kalau di luar maka dia tidak akan muncul sama sekali karena perintahnya title ini memang harusnya di dalam head. Kemudian kita tutup head-nya di bawah ini, dan untuk menampilkan isinya kita ke body. Nah, jangan ditutup dulu karena kita ingin isi body itu dengan isinya. Kita di sini buat dengan H1. H1 ini adalah kode ukurannya judul biasanya. Judul di dalam isinya. Sehingga nanti besar, ukurannya paling besar H1 ini. Selamat datang di website ganteng. Oke, kita isi singkat-singkat saja. Lalu jangan lupa ditutup. Kemudian di sini kita tutup bodinya. Karena sudah selesai kita mengedit isinya. Oke, satu web tampilan sudah kita selesaikan dan lalu kita simpan dengan Ctrl X. Jangan lupa klik ya dan enter. Lalu yang HTML baiknya kita edit juga. Nah, di sini tinggal kita edit saja. Kemudian kita tekan enter. Oke, sama seperti tadi. Di detailnya kita untuk pisahkan web baik saja. Kemudian kita tutup headnya. Kita buat bodinya. Kita buat H1-nya. Kita ucapkan selamat datang di web baiknya. Jangan lupa tutup H1-nya. Maka web baiknya sudah selesai, kita tinggal save.
Maaf, di sini sepertinya web baiknya salah karena ada garis miring yang terbalik. Oke, kita copy saja dulu ya isinya. Nah, kita copy karena kita tidak mau mengetik kembali, melelahkan. Maka di sini kita buat seperti ini, kemudian enter. Oke, Ctrl X. Oke, sudah. Kita coba lagi. Oke, sudah, Ctrl X. Oke. Selanjutnya baru kita ke host. Salah satu caranya adalah men-setting hostnya dulu agar bisa masuk ke webnya. Caranya dengan mengetikkan nano etc host. Oke, di sini dia sudah kita ketik hostnya. Kita tambahkan IP address kita di bawah 192.168.10.3. Maka kita hubungkan dengan dua server name kita tadi, yaitu Ganteng Ferry Ihsan 14.com. Yang satunya baik Ferry Ihsan 14.com. Kemudian klik Ctrl X, ya, enter. Sebelumnya kita harus mengecek apakah nama alamat utama web kita sudah sama, yaitu ferryihsan14.com, agar kita nanti waktu itu tidak error. Caranya kita kembali ke menu konfigurasi DHCP kita. Caranya adalah nano garis miring etc garis miring DHCP garis miring DHCPD titik conf. Kemudian enter. Kita lihat di sini. Oke, sama, berarti di sini kita tidak bermasalah. ferryihsan14.com. Nah, kita cek dulu hostnya, nama hostnya sudah sama juga, R-nya double, jangan sampai salah ya. Kemudian Ctrl X, baru kita tes apakah server name ini bisa run. Ketik sistem SCTML restart Apache 2, kemudian enter. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak ada keterangan apa-apa, artinya restartnya telah berhasil. Kemudian kita untuk melihat statusnya, ketik sistem ctl status Apache 2, kemudian enter. Oke, maka di sini tidak ada masalah, tidak ada tulisan merah-merah, artinya kita sudah berhasil untuk runningnya. Jadi tinggal kita periksa saja di webnya apakah berhasil kita memanggil di webnya dengan nama ferryihsan.com-nya, dengan baik.ferryihsan.com-nya, 14.com-nya, dan ganteng.ferryihsan14.com-nya. Kita buka di sini dan kita di sini kita ketik www.ferryihsan
14.com. Kita lihat apakah dia tetap ke menu Apache defaultnya ataukah error. Sepertinya error karena sudah menunggu lama, sekian bulan purnama. Ini wajar-wajar saja errornya karena kita belum setting DNS-nya. Jadi ini adalah hal yang lumrah. Jadi kita untuk memanggilnya dengan cara di sini sudah error dengan cara kita ketikkan di sini very ganteng very ihsan 14.com, kemudian enter. Ini cara untuk mengecek server name yang tadi. Bisa aman. Kemudian kita panggil lagi yang baiknya. Aman juga. Di sini berarti yang kita konfigurasi sudah benar, sudah berhasil. Di atasnya sudah muncul, di bawahnya pun sudah muncul. Jadi kita sudah berhasil membuat dua server name-nya. Itu tadi settingannya. Untuk dua server name-nya sudah bisa kita panggil. Untuk alamat utama server name-nya yaitu veryisan14.com akan bisa kita panggil setelah kita setting DNS-nya, sehingga nanti semuanya bisa kita panggil. Oleh sebab itu nanti akan ada di pembahasan selanjutnya yaitu DNS server. Sekian pembelajarannya, terima kasih. Semoga kalian setia menunggu untuk pembelajaran selanjutnya yaitu setting, instalasi, dan konfigurasi DNS-nya nanti, DNS servernya ya. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin masih ada kesalahan berbicara dan suara masih timbul tenggelam. Itu karena saya sebagai manusia biasa tidak jauh dari ketidaksempurnaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.